Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Minasama ohayo gozaimasu, Muhammad Lutfi, Trade Minister des. Yang saya hormati Wakil Menteri Perdagangan Pak Jerry Sambuaga yang ada di Banten, yang saya hormati Gubernur Riau Bang Samsuar, yang saya hormati Gubernur Bangka Belitung Bapak Abdullah Fattah, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bapak Hadi Mulyadi, Regional Operational Officer Toyota Motor Asia Pasifik Susumu Matsuda Sacho-sama, Presiden Direktur PT Toyota Manufacturing Indonesia Bapak Warih Andong Cahyono. Saya juga melihat beberapa sahabat Toyota dan Daihatsu di sini, Pak, tentunya Pak ini Sacho saya yang selalu dari Toyota. Terima kasih Pak Joni. Saya melihat ada Ibu Sinta Kamdani juga, Captain of Industries. Saya melihat banyak eselon 1, eselon 2 dari Kementerian Perdagangan, Bapak dan Ibu Wali Kota, pimpinan daerah pelepasan ekspor, serta Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi, perwakilan daripada Captain of Industry, saya utarakan tadi Kadin dan Apindo, juga perwakilan daripada Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia GPI, perwakilan Asosiasi Apindo, Captain of Industries, dari pimpinan 278 perusahaan dari 26 provinsi, rekan-rekan media yang saya hormati. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti acara pelepasan ekspor akhir tahun 2021 yang berlangsung secara hybrid. Saya juga mengapresiasi kepada 278 pimpinan perusahaan yang berorientasi kepada ekspor, jajaran pemerintah daerah di provinsi, di kabupaten maupun kota, dan seluruh tim dari Kementerian Perdagangan dan seluruh pihak yang sudah mendukung acara kita pada pagi hari ini. Saya juga secara khusus berterima kasih kepada pimpinan PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia yang berkenan menjadi lokus utama dari acara pelepasan ekspor tahun 2021 ini. Bapak dan Ibu, seperti tadi sudah diutarakan oleh Pak Dirjen, bahwa tahun ini Indonesia mencatat prestasi tertinggi untuk ekspor kita. Jumlahnya mencapai 209 miliar US dollar dan ini lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2011 ketika kita juga mencetak rekor pada saat itu sebesar 203,5 miliar dolar. Bisa dibayangkan Bapak dan Ibu, kalau ini konsisten bulan Desember ini dengan 11 bulan pertama, artinya Indonesia akan menembus angka 230 miliar US dollar. Dan angka ini yang terpenting, terdapat surplus yang luar biasa. Biasanya kita ini selalu ditekan oleh defisit, terutama dari defisit migas, yang pada tahun 2011 jumlahnya sampai 12 miliar dolar. Kalau kita lihat tahun ini, tahun 2021 ini juga akan mencapai 12 miliar dolar. Tetapi karena surplus non-migas kita lebih dari 45 miliar dolar, saya berkeyakinan bahwa surplus kita tahun ini akan mencapai setidaknya 37 miliar US dollar. Dan ini merupakan suatu rekor dan menandakan adanya evolusi daripada Indonesia. Jadi kalau kita lihat tahun 2011 itu, 3 dari 5 produk yang diekspor non-migas kita adalah komoditas primer atau barang-barang pertambangan, yaitu kalau tidak salah saya adalah batu bara, karet, dan biji logam. Tahun ini Bapak dan Ibu, pertumbuhannya sudah berevolusi menjadi bahan industri. Di sini ada CPO dan turunannya, besi baja, kita tidak pernah bayangkan bahwa Indonesia 10 tahun lalu akan menjadi negara superpower di besi baja, elektronik, dan yang selalu menjadi pujaan saya dan dambaan saya adalah otomotif. Jadi Bapak dan Ibu, ini adalah evolusi yang luar biasa dari Indonesia. Jadi kalau ditanya Bapak dan Ibu, saya selalu mengatakan bahwa cerita sukses daripada Indonesia berevolusi dari negara penjual barang mentah, barang setengah jadi, menjadi barang industri dan industri berteknologi tinggi. Kenapa? Karena ada beberapa kaitan-kaitan yang kita laksanakan secara disiplin. Yang pertama, kita tahu karena market kita besar, kita mempunyai peluang untuk menjadi superpower.
Contohnya adalah otomotif. Jadi saya ingat Bapak dan Ibu ketika datang pertama kali menjadi kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, saya melihat angkanya. Setiap 1.000 orang, berapa mobil yang dipunya oleh suatu negara. Di Amerika Serikat pada tahun 2006, setiap 1.000 orang ada 1.001 mobil. Artinya setiap orang punya satu mobil. Di Jepang, setiap 1.000 orang ada 583 mobil. Saya cari dekat ya Indonesia mana? Dekat Indonesia itu adalah Thailand. Ke Thailand pada saat itu setiap 1.000 orangnya ada 179 mobil. Di Indonesia setiap 1.000 orangnya hanya ada 37 mobil. Jadi saya tahu pada saat itu bahwa Indonesia paling prospektif. Tetapi pada saat itu kita bersaing dengan Thailand luar biasa. Dan Thailand pada saat itu ada dua yang jagoannya itu adalah Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dan Dr. Somkit yang menulis buku Marketing of a Nation yang pada saat itu sangat populer dan menempatkan Lam Cabang sebagai Detroit of Asia. Tetapi Bapak dan Ibu, karena situasi politik dan situasi alam yang menguntungkan Indonesia, tahun 2010 ketika saya sampai di Jepang pertama kali, saya melihat terjadi transisi yang luar biasa. Banjir badang Ayodhya pada saat itu di Bangkok mengharuskan perusahaan-perusahaan mobil Jepang untuk memindahkan daripada konsentrasi produksi dari Thailand ke Indonesia. Jadi kalau kita lihat 3 kali penerbangan wide body airplane dari Thailand ke Indonesia, dari Bangkok ke Jakarta, isinya bukan orang Thailand, bukan orang Indonesia, tetapi isinya orang Jepang memindahkan pabrik-pabrik mereka, menjadikan Indonesia super power daripada otomotif dunia. Nah ini yang membanggakan, yang harus kita lihat. Jadi saya selalu mengatakan kepada perwakilan-perwakilan perdagangan kita di luar negeri, namanya boleh Toyota, namanya boleh Daihatsu, namanya boleh Mitsubishi, namanya boleh Suzuki, namanya boleh Nissan. Tetapi ketika itu menjadi persoalan di luar negeri, karena barangnya buatan Indonesia, bukan menjadi tanggung jawab Duta Besar Jepang, tetapi menjadi tanggung jawab Duta Besar Indonesia. Oleh sebab itu Bapak dan Ibu, ini adalah komitmen pertama kita. Yang kedua adalah disiplin untuk hilirisasi daripada industri komoditas pertambangan kita. Jadi Bapak dan Ibu, tidak pernah terbayangkan bahwa Indonesia akan menjadi produser yang murah, produser yang kompetitif untuk barang-barang tambang tersebut. Bapak dan Ibu, kita tahun 2020, kita mengekspor 10,86 miliar produk besi baja kita. 69% datang dari Tiongkok, pergi balik ke Tiongkok untuk mendapatkan market yang akses yang sangat luas. Dikasih safeguard measures oleh Tiongkok, pertumbuhan besi baja kita tahun ini 98%. Insya Allah akan tembus 20 miliar dolar. Dan inilah ramuan acian kenapa kita bisa surplus non-migas kita menjadi sangat sehat. Jadi Bapak dan Ibu, kita juga melihat tadi, daripada tayangan tadi, ada satu yang berbeda juga. Jadi ini yang pertama market, yang kedua adalah karena komoditas tambang, yang ketiga terjadi peralihan. Jadi waktu saya di BKPM dulu, semua investasi heavy ada di Jawa. Sekarang pertumbuhannya kalau kita lihat angka BKPM, itu sudah 50-50 bahkan lebih besar di timur. Dan itu sudah menunjukkan ekspor non-migas kita dari Maluku tadi itu sudah mencapai 300 juta dolar atau sama besarnya dengan provinsi-provinsi besar di Jawa. Jadi artinya apa? Tren perdagangan kita di masa yang akan datang akan pergi ke timur. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia bukan hanya ada di barat tetapi juga ada di timur. Ini semua adalah barokah yang kita hadapi dengan disiplin dan kerja keras dari bangsa Indonesia. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya sangat berterima kasih bahwa ini adalah semua kerja keras dari kita semua dan mudah-mudahan ini akan menjadi tonggak baru dari sejarah Indonesia menjadi negara industri yang bernilai tambah tinggi dan menciptakan Indonesia yang maju, Indonesia yang kuat, Indonesia yang dikagumi oleh mancanegara. Lebih kurangnya saya berterima kasih, saya mohon semua kerjasamanya dari pemerintah daerah memastikan bahwa nilai tambah ini menjadi nilai tambah bangsa Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kepada Bapak Lutfi, kami persilakan untuk menempati atau menuju ke tempat prosesi pelepasan yang ada di sebelah kiri saya. Dan kita akan melaksanakan simbolisasi pelepasan ekspor akhir tahun 2021. Kami undang untuk mendampingi
Bupati Karawang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Karawang, Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Regional Operation Officer Toyota Motor Asia Pasifik, Presiden Direktur PT Toyota Manufacturing Indonesia. Baiklah, kita akan langsung memulai prosesi simbolisasi pelepasan ekspor akhir tahun 2021. Sebagai simbolis pelepasan ekspor akhir tahun 2021, kita akan menghitung mundur. Kami mohon kesediaan Pak Menteri untuk memencet tombol yang aba-abanya akan dipandu oleh saya melalui hitungan mundur. 3, 2, 1, silakan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Pelepasan ekspor akhir tahun 2021. Simbolisasi pelepasan ekspor akhir tahun 2021 langsung dari Karawang, Jawa Barat, dan juga live dari beberapa kota di Indonesia. Ada tren positif perekonomian Indonesia. Tentunya ini menjadi situasi yang membanggakan bagi perekonomian Indonesia, di mana tahun 2021 nilai ekspor tertinggi, di mana pelepasan ekspor Indonesia terdapat surplus yang luar biasa untuk barang-barang non-migas dan ada evolusi yang luar biasa. Kita akan memasuki pelepasan ekspor akhir tahun 2021 yang juga terkoneksi secara langsung dari 17 kota di Indonesia. Kami persilahkan Pak Menteri untuk bersama-sama kita akan menyaksikan secara langsung. Ada di sebelah. Ya, kami mohon kepada Pak Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Ya, kita akan menyaksikan bersama-sama Pak Lutfi. Pelepasan ekspor akhir tahun 2021 yang terkoneksi secara langsung dari yang pertama, Tangerang, Banten. PT Prima Cooper Industri dengan produk Brass Rod. Dari Boyolali, Jawa Tengah, PT Fun Brothers Tbk dengan produk pakaian jadi. Pekanbaru Riau, PT Surya Inti Primakarya dengan produk Pinang. Langsung dari Salatiga, Jawa Tengah, PT Selalu Cinta Indonesia dengan produk alas kaki sandal. Selanjutnya dari Samarinda, Kalimantan Timur, PT SLJ Global Tbk dengan produk plywood. Selanjutnya, langsung dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, PT Pasti Bangun Jaya dengan produk perikanan. Selanjutnya dari Gresik, Jawa Timur. Dari Gresik, Jawa Timur, PT Mega Global Food Industry dengan produk biskuit. Langsung dari Mataram, Nusa Tenggara Barat,
Selanjutnya, dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, PT Sentral Logistik Lintas Timur SLLT dengan produk handicraft, serta PT Panorama Laut Indah dengan produk rumput laut. Selanjutnya langsung dari Semarang, Jawa Tengah, PT Trisinar Purnama dengan produk sambungan pipa. Pelepasan ekspor akhir tahun 2021 juga terkoneksi langsung dari Bekasi, Jawa Barat. Dari Bekasi, Jawa Barat, PT Bina Niaga Multi Usaha dengan produk cloth roll stainless steel strip. Selanjutnya, dari Bogor, Jawa Barat, PT Arga Karya Prima Industri Tbk dengan produk BOPP Film Flexible Packaging. Selanjutnya, dari Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, PT Dekor Asia Jayakarta dengan produk home decor. Selanjutnya, dari Lampung, PT Great Giant Pineapple dengan produk nanas kaleng. Selanjutnya dari Sidoarjo, Jawa Timur, PT Integra Indo Kabinet dengan produk furniture. Selanjutnya, Pelalawan Riau, PT Riau Andalan Pulp and Paper, PT Riau Andalan Kertas, Asia Pasifik Rayon dengan produk pulp, kertas, dan rayon. Selanjutnya dari Pontianak, Kalimantan Barat, PT Indonesia Chemical Alumina dengan produk aluminium oxide dan aluminium hidroxide. PT Erna Juliawati dengan produk plywood. PT Sumber Tenaga Susana dengan produk crude coconut oil. Dan PT Hoktong dengan produk karet silk. Selanjutnya, dari Serang, Banten, PT Polyplex Film Indonesia dengan produk polyester dan polypropylene film. Kita berikan tepuk tangan yang meriah pada 17 kota di Indonesia yang secara bersama-sama melakukan pelepasan ekspor akhir tahun 2021. Terima kasih. Kami persilakan untuk duduk kembali. Setelah kita terkoneksi langsung dengan 17 kota di Indonesia, kita lihat begitu banyak ambisi positif yang dirasakan oleh pelaku-pelaku usaha di tanah air. Terima kasih. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan pelepasan ekspor akhir tahun 2021 di kota lainnya. Mari kita saksikan bersama.